Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Puji Tuhan di hari Minggu yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk beribadah. Meskipun secara online kita percaya Tuhan hadir di sini ketika kami mengambil gambar ini. Demikian juga Tuhan hadir di tengah-tengah saudara dimanapun saudara berada di rumah saudara saat ini. Puji Tuhan, mari tundukkan kepala, kita akan menahbiskan ibadah kita pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara kami, memberikan kami berkat-berkat-Mu. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami datang bersama dengan umat-Mu di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang maha hadir. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Ibadah pagi ini ditahbiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah berkat Tuhan atas kita. Cinta kasih dari Tuhan Yesus serta persekutuan dan hikmat dari Roh Kudus memberkati ibadah kita pagi ini. Amin. Puji Tuhan, Pendeta Roin akan memimpin kita dalam pujian. Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Saya percaya ya, dengan iman kita mau katakan kabar baik, kabar luar biasa. Amen. Karena Tuhan menyertai kita. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Datang memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena Dia layak disembah, layak ditinggikan oleh setiap kita. Biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Saat ini ku datang. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, amin. Ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory,
Ya Yesus Kristus Tuhan kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Ya Tuhan, ajaib Engkau, besar setiamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Ya Tuhan, Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu terima dalam hidup kasih kami. Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu Tuhan. Kau luar Terima kasih, biasa, Tuhan. Kau ajaib. Kami kembali datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Yes. Di hari Minggu, di hari Sabat kudusnya Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai. Kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa. Sebab Engkau sudah menolong kami, menyelamatkan kami. Besar setia. Terima kasih Amin. Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau, kami serahkan ibadah ini Terima kasih, dalam Tuhan. tangan-Mu. Oh, besar. Oh terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Terima kami kasih, berdoa Tuhan. mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada karena anugerah Tuhan ya, semua karena kebaikan Tuhan. Kita akan memuji Dia, kita akan besarkan namanya, agungkan Dia. Dia yang ajaib, Dia yang mulia, kuasanya dahsyat. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bersuka cita. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan, besarkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari suruhkan Tuhan ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, mari bertepuk tangan. Tuhan yang ajaib, yes. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh jiwaku. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Dia ajaib, Dia berkuasa, Dia dahsyat saudara. Dia menebus dosa kita di kayu salib. Dia menyelesaikannya dengan
tuntas, lunas dibayar, saudara. Yes. Apalagi hidup kita sehari-hari, pasti Tuhan cukupkan. Amen. Pasti Tuhan tolong. Amin. Saudara, tetap besarkan nama Tuhan. Saya tetap mengajak kita memuji, menyembah Tuhan, saudaraku. Allah kita Allah yang maha hadir. Ketika kita datang percaya, dia hadir, saudara. Dia hadir di sini, di Amerika, dia hadir di Indonesia, dia hadir di mana orang percaya, menyembah, memuji, memanggil namanya. Mari katakan dengan iman, ku selalu memandang Tuhan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Amin. Bersama dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yes, Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Tuhan, Engkau Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Haleluya. Haleluya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara percaya Tuhan menyertaimu. Amin. Amin. Tuhan hadir tengah ibadah kita pagi ini. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Rasakan kasih Tuhan. Rasakan kuasa Tuhan. Rindukan Dia pagi hari ini. Amin. Berikan hatimu, hidupmu pagi hari ini. Dan saudara, ketika engkau datang seperti rusa yang haus akan air, engkau haus, kau lapar akan Tuhan, akan kebenaran firman, percayalah Tuhan akan memuaskan engkau. Tuhan akan menyegarkan engkau. Dia akan mengenyangkan engkau pagi ini. Mari sembah Dia. Naikkan pujian ini seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kemurahan-Mu. Engkau terus memelihara kami, kasih-Mu Engkau terus limpahkan. Kami merindukan Engkau Tuhan, ada di tengah-tengah kami. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami memerlukan Engkau Tuhan, tuntun kami. Berkati kami dengan kebenaran-Mu, urapi hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya Tuhan. Pakai menjadi alat di tangan-Mu, menyampaikan isi hati-Mu dengan benar, nama-Mu dipuji, dimuliakan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari buka Alkitab kita yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Sekali lagi, Matius 14 pasal 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Sekali lagi, Matius 14, 22 sampai 23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke dalam perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, suatu hari ada seorang pria menumpang di sebuah taksi. Pria ini duduk di belakang, taksi berjalan beberapa saat. Si pria ini, penumpang ini ingin ngobrol mungkin dengan supir taksi. Lalu dari belakang dia coba condongkan badannya ke depan begitu ke arah supir taksi. Dan dia tepuk pundaknya si supir taksi ini sambil berkata mau bertanya sesuatu. Rupanya saudara-saudara apa yang terjadi? Supir itu menjerit kaget. Dia lost control, hampir aja dia menabrak bis. Ban taksi itu naik ke trotoar, akhirnya berhenti hanya beberapa inci dari tembok besar sebuah gedung di pinggir jalan. Berapa lama mereka terdiam di dalam mobil itu. Kemudian sopirnya bilang dengan gemetar, "Are you okay sir? Saya minta maaf. Habis Anda mengagetkan saya, Anda membuat saya takut." Penumpang itu juga deg-degan, dia juga gemeter, dia juga minta maaf sama supirnya. "Maafkan saya nggak nyangka ketika saya tepuk pundakmu pelan aja, kok begitu membuatmu kaget sedemikian rupa." Supir itu menjawab, enggak, no, this is my fault, ini salah saya, dia bilang gitu. "Saya minta maaf, ini kesalahan saya. Hari ini adalah hari pertama saya narik taksi. Sebab 25 tahun terakhir saya itu adalah supir mobil jenazah." Saudara-saudara, mudah-mudahan saudara nangkap dari cerita ini. Jadi saudara-saudara, ketika perubahan terjadi, dia nggak siap, supir taksi ini nggak siap. Tadinya dia supir kereta jenazah, 25 tahun, tentu tidak ada dialog, tidak ada ngobrol-ngobrol dengan penumpang, karena penumpangnya jenazah. Nah, ketika dia pindah kerja menjadi seorang supir taksi di hari pertama, ditepuk pundaknya dari belakang, dia kaget. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan,
Mudah-mudahan saudara bisa tertawa ya, seperti saya juga waktu baca ini ketawa-ketawa juga. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika perubahan terjadi, banyak orang nggak siap. Ketika ada sesuatu yang berubah dalam kehidupannya, banyak orang nggak siap. Saudara-saudara, siapa yang menyangka 2020 kita mengalami badai seperti ini? Kita mengalami wabah pandemi seperti ini. Tidak ada yang menyangka. Baru saja kita masuki tahun 2020 dengan sebuah harapan yang baik. Kita bersuka cita, ada pesta, ada syukur dan sebagainya. Tapi persis di Januari, bahkan untuk negara-negara tertentu di bulan Februari dan Maret, wabah itu melanda dan menggoncang dunia. Dan banyak terjadi, dunia tidak siap dengan perubahan ini. Dunia tidak mampu. Dan mereka menjadi kaget, mereka menjadi panik. Merasa adalah sebuah badai yang besar, yang menghantam, yang merubah situasi, yang merubah keadaan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketika badai menerpa, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menghadapinya? Saudara-saudara, dari bacaan yang baru kita baca, Alkitab memberikan kepada kita satu tuntunan bagaimana kita harus bersikap, bagaimana mengatasi badai. Mengatasi badai, ini renungan kita pagi hari ini. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari teks kita. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa Yesus itu ada dengan kita di dalam badai. Yesus selalu memandang, Yesus selalu memperhatikan kita. Saudara-saudara, Tuhan tahu persis keadaanmu. Ketika perubahan terjadi, ketika masalah terjadi, ketika badai ini terjadi, Yesus tahu dan Yesus memperhatikan kita. Dia tahu persis keadaanmu sebab Dia Maha Tahu. Dia tahu susah hatimu. Dia tahu ketika engkau rasa lemah. Dia tahu ketika engkau tidak berdaya. Karena Dia Maha Tahu. Saudara-saudara, Dia tahu persis keadaan murid-murid yang sedang diterpa gelombang. Tuhan tahu pasti seberapa tingginya gelombang melanda. Seberapa keras angin itu menerpa. Seberapa dalam air itu bergelora. Tuhan tahu. Murid-murid mungkin kehilangan pandangannya kepada Yesus. Tapi Yesus tidak pernah kehilangan pandangannya kepada mereka. Jadi saudara-saudara, poin yang pertama, bagaimana kita mengatasi badai? Sadarilah, ketahuilah bahwa Yesus ada dengan kita di dalam badai itu. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita masuk ke satu tempat, masuk ke dalam satu situasi tanpa penyertaannya. Tuhan selalu serta. Dia tidak pernah menyuruh kita pergi atau membiarkan kita pergi ke dalam satu situasi tanpa kehadirannya. Dia ada, Dia serta, Dia ada dengan kita dalam badai. Di teks yang lain, saudara-saudara, di Injil yang lain, kisah ini diceritakan, khususnya dalam Markus pasal yang ke-6. Di situ diceritakan lebih detail. Di situ dikatakan ketika Yesus melihat betapa payahnya murid-murid mendayung melawan angin sakal itu. Yesus tahu betapa payahnya mereka. Dalam Markus diceritakan seperti itu. Saudara, Tuhan Yesus itu tahu ketika murid-muridnya kepayahan dan Yesus mendatangi mereka. Yesus berjalan di atas air mendatangi mereka. Yesus ada dengan kita di dalam badai. Saudara-saudara, saat hidup terasa gelap, rasanya nggak ada harapan, saat sepertinya kita nggak melihat Tuhan dan pertolongannya, ketahuilah sesungguhnya Tuhan melihatmu dan Tuhan ada dengan kita. Amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pada satu hari ada sebuah kebakaran di rumah berlantai 2. Di rumah itu ada seorang gadis kecil dan seorang ayah. Sayangnya saudara-saudara, ketika kebakaran itu terjadi, rupanya gadis kecil ini sedang ada di lantai 2 dan bapaknya kebetulan ada di luar rumah. Ketika kebakaran itu terjadi dan asap begitu sudah mulai banyak, api sudah besar, si gadis ini kepingin turun, dia lihat tangga menuju turun sudah terbakar. Lalu dia lari ke kamarnya, di kamarnya itu ada sedikit balkon ini untuk di luar, tapi di lantai 2. Asap semakin tebal dan gelap serta api
nyala api begitu besar. Ayahnya yang ada di luar melihat sang gadis ada di lantai 2. Lalu ayahnya teriak, "Nak, ini ayah nak, lompat nak, lompat, Bapak akan tangkap kamu." Tapi keadaan begitu gelap, saudara-saudara, ditambah lagi asap api itu begitu begitu menyakiti mata, sehingga anak ini begitu ketakutan dan dia bilang, "Papi, aku takut, ayah, aku takut. Jangan takut nak, lompat, Papa ada di bawah, Papa melihatmu." "Iya Pak, tapi aku nggak lihat Papa, aku nggak lihat engkau." Lalu papanya terus ingatkan anaknya, dia katakan, "Iya, kamu tidak lihat Papa, tapi Papa melihat engkau nak. Ayo lompat, Papa siap menangkapmu." Ketika anak itu dengar, saudara-saudara, dia memberanikan dirinya. Meskipun dia nggak lihat papanya, dia dengar suara ayahnya dan dia percaya, dia lompat. Akhirnya anak itu terselamatkan. Saudara-saudara, saat engkau tidak bisa melihat Tuhan dan pertolongannya, sesungguhnya Dia melihat engkau dan siap menolong engkau. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berhadapan dengan badai, ketahuilah Yesus ada dengan kita di dalam badai. Dia memandangmu, tidak pernah terlepas pandangannya dari kita, dan Dia siap menolong. Saudara-saudara, sekalipun kau merasa tidak lihat dan belum lihat pertolongan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Dia ada dan Dia serta dengan engkau dan Dia siap menolong engkau. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengatasi badai hidup? Yang kedua, saudara-saudara, bahwa Yesus mendatangi kita di tengah badai. Yesus mendatangi kita di tengah badai. Saat panik melanda, saat badai melanda, biasanya manusia bertanya, "Di mana Tuhan? Di mana Allah?" Saudara-saudara, Dia ada dan Dia beri pertolongan pada waktunya. Persoalan saat itu, saudara-saudara, persoalan yang dihadapi murid-murid saat itu adalah badai. Dan Yesus mendatangi muridnya yang sedang kepayahan. Dia datang, Dia tidak terlambat. Dia datang dalam waktunya, Dia datang tepat waktu, Dia berjalan di atas air, Dia berjalan di atas persoalan. Dengar baik-baik, saudara-saudara, persoalan yang dihadapi oleh muridnya adalah badai. Dan Yesus datang tepat pada waktunya Tuhan, dan Dia berjalan di atas badai. Yesus berjalan di atas persoalan yang sedang dihadapi murid-murid saat itu. Dia tidak terlambat, Dia berkuasa untuk mengatasi badai yang terjadi. Alkitab mencatat jam 3 pagi, saat masih gelap, semua murid sudah tidak berdaya. Mereka kepayahan menurut Injil Markus. Mereka putus asa. Yesus peduli dan Yesus datang kepada mereka. Yesus menghampiri mereka di tengah badai. Saudara-saudara, di setiap musim hidupmu, bahkan di saat-saat engkau merasa gelap dalam kehidupanmu sekalipun, Tuhan Yesus datang dan menolongmu. Saudara-saudara, saya teringat dengan sebuah kisah Raja Daud. Waktu Daud lari dari kejaran Saul yang menginginkan kematiannya, Daud bersama pasukannya yang tidak banyak, dia lari mencari perlindungan di gunung batu, di sebuah padang gurun di pegunungan Maon menurut 1 Samuel pasal 23. Waktu Daud dan pengikutnya lari ke sana, orang-orang memberitahukan kepada Saul. Lalu Saul ajak pasukannya untuk memburu Daud. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Rupanya Daud sudah terjepit. Pasukan-pasukan Saul sudah mengepung sedemikian rupa. Tentara mereka bersebelahan di sisi gunung dengan Daud. Dan Daud saat itu nyaris tertangkap. Tapi tiba-tiba Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba waktu Daud sudah terjepit dan sudah tidak ada harapan, sudah siap ditangkap dan pasti Daud binasa saat itu, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa menurut 1 Samuel pasal 23, 25, 26 ayatnya. Di situ dikatakan tiba-tiba orang datang kepada Saul dan berteriak, segeralah mundur, sebab bangsa Filistin menyerbu negeri. Lalu Saul menghentikan
usahanya mengejar Daud, menghentikan untuk tangkap Daud, dan mereka pergi menghadapi Filistin. Daud terluput. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Saudara-saudara, yang mau saya katakan tuh begini. Bukan gunung batu yang melindungi Daud. Sebab apa? Di dalam persembunyiannya pun tentara Saul sudah hampir dan siap menangkap Daud. Bukan gunung batu yang melindungi Daud. Tapi Tuhan Yesuslah, Tuhanlah, maksud saya Allah lah yang melindungi Daud. Keluputan itu datang dari Tuhan yang melindunginya. Amin. Saudara-saudara, percayalah kepada firman Tuhan. Tuhan mendatangi kita di tengah badai yang sedang terjadi untuk memberikan pertolongannya. Ini yang kedua, saudara-saudara, yaitu Tuhan sendiri mendatangi kita dalam badai yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, saudara-saudara, ini yang terakhir, yang ketiga, Tuhan Yesus ingin kita fokus kepadanya. Waktu Petrus tahu bahwa itu adalah Tuhan yang berjalan, lalu dia bilang, Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air mendapatkanmu. Lalu Tuhan bilang, turunlah, datanglah. Lalu mulailah Petrus turun. Dan dia bisa berjalan di atas air. Alkitab mencatat, ketika dirasakannya angin, lalu mulai takutlah dia, dan saat itulah dia tenggelam. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus menegur dia. Tuhan Yesus ingin supaya Petrus fokus kepadanya, tidak terpengaruh oleh situasi yang ada di sekelilingnya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, yang menjadi masalah, saudara-saudara, masalah terbesar Petrus saat itu bukanlah angin yang kencang, bukannya tinggi gelombang atau dalamnya danau. Itu bukan masalahnya waktu itu. Masalah Petrus waktu itu adalah ketika dia mengalihkan matanya dari Tuhan kepada sekeliling. Disitulah masalah Petrus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat Petrus mengarahkan matanya kepada Tuhan, ia tetap bisa di atas badai. Dia tetap mampu berjalan dan mendapati Tuhan. Tapi saat dialihkan fokusnya kepada sekitar, disitulah dia mulai tenggelam. Saudara-saudara, jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada sekeliling. Karena itu akan menindasmu, akan mengalahkanmu, bahkan akan menelanmu. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada firman-Nya. Engkau akan menang atas badaimu. Sebab mereka yang fokus memandang Tuhan Yesus, mereka akan melihat Tuhan itu lebih besar dari persoalan yang sedang dihadapi. Saudara-saudara, firman membangkitkan iman, dan iman membuka mata untuk melihat bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita, dan bahwa Allah berada di atas semua persoalan yang kita hadapi. Saudara-saudara, berhenti untuk memandang ke depan, berhenti memandang sekelilingmu, berhenti memandang ke belakang, tapi pandanglah ke atas kepada Tuhan Yesus yang ada bagimu. Arahkanlah, fokuskanlah pandangan kita kepada Yesus saja. Kalau kita mendengar berita-berita, terutama dari sosial media, kebanyakan orang kecenderungannya melihat berapa orang yang sakit, berapa jumlah yang mati, kota ini berapa, negara ini berapa, terus. Dan ini, saudara-saudara, kalau kita melihat sekeliling kita, melihat apa yang ada di mata atau informasi, saudara, itu acap kali membuat kita kehilangan fokus. Ketika kita alihkan dari Tuhan kepada masalah, disitulah iman kita akan tenggelam dan kita menjadi takut. Tapi ketika kita mengarahkan fokus kita kepada Tuhan, maka kita mampu mengatasi badai. Sekali lagi, saudara-saudara, masalah yang dialami Petrus hanya ketika dia mengalihkan pandangannya dari Tuhan kepada sekeliling. Ketika dia fokus kepada Tuhan, dia selamat. Waktu dia tenggelam, Tuhan angkat dia, dan dia bisa bersama-sama lagi dengan Tuhan. Dia ditolong oleh Tuhan. Satu hari, saudara-saudara, ada seorang yang menyewa seorang guide profesional untuk mendampingi dia hiking di sebuah
pegunungan di Swiss, pegunungan Alpen di Swiss. Jadi dia hire seorang profesional untuk menuntun dia. Wah, suasananya begitu indah, pegunungan itu begitu indah. Semuanya terlihat indah sepanjang jalan. Beberapa jam mereka berjalan, sampailah mereka ke satu area yang cukup terjal, yang secara penglihatan mata mengerikan. Waktu dia lihat ke depan, aduh, bagaimana melangkahkan kaki ya, sedangkan jalannya aja nyaris tidak terlihat. Apa yang harus aku lakukan? Waktu dia nengok ke bawah, dia lebih kaget lagi. Kenapa? Karena rupanya di bawah itu jurang yang dalamnya lebih kurang 1000 feet. Sebelah kiri tebing terjal, tebing batu yang terjal. Sebelah kanan adalah jurang yang dalam. Waktu dia melihat itu, kepalanya mulai pusing dan lututnya mulai gemetar. Pemandu profesional itu melihat si pria ini, dia segera berteriak, "Stop! Jangan lihat ke bawah, engkau akan jadi orang yang mati, engkau akan lumpuh, engkau akan nggak bisa bergerak. Arahkan matamu kepadaku," katanya. "Ikuti langkahku, di mana kakiku berpijak, disitulah pijakkan kakimu." Mendengar arahan dari guide-nya, pria itu pun melakukan seperti yang diperintahkan. Dan akhirnya dia segera berlalu dari tempat yang bahaya itu, dan dia aman. Saudara-saudara, berhenti untuk dicekoki informasi terbaru, rumor terbaru tentang masalah, tentang dunia, keadaan di sekitar kita. Ini acap kali akan melemahkan kita. Tapi dengarlah firman Tuhan dan jalanilah, patuhilah perintahnya, pandanglah kepada Dia, ikutilah perintah-perintahnya, sehingga kita pasti aman, kita berhasil, dan kita menang mengatasi badai bersama dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, 3 hal yang firman Tuhan ingin ingatkan kepada kita, bahwa Dia ada di tengah-tengah badai. Ketika kita mengalaminya, dan Dia datang kepada kita, Dia ingin agar kita fokus kepadanya, sehingga kita boleh berjalan bersama dengan Dia, dan kita boleh memperoleh kemenangan bersama-sama dengan Dia. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Acap kali perhatian kami disita, diambil oleh dunia sekitar, sekeliling kami. Tapi pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau menguatkan kami, buka hati kami untuk memandang Engkau Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang ada serta dengan kami, dan yang datang memberikan pertolongan-Mu kepada kami. Biarlah kami mengarahkan mata kami kepadamu, kepada firman-Mu, dan bukan kepada yang lain. Karena ketika kami mengarahkan mata kami kepadamu, maka kami menang. Maka kami dimampukan Tuhan untuk menang melalui pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita menutup ibadah kita, saya mau menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama sekali saya mau memberitahukan sesuai dengan arahan pemerintah Amerika Serikat, Presiden Trump, yang memperpanjang stay at home sampai akhir April. Maka kita pun akan terus beribadah secara online sampai akhir April. Kita berdoa, mujizat Tuhan turun terjadi, kita dipulihkan lebih cepat, negeri kita, kota kita dipulihkan, biar kita bisa bertemu kembali, ya seperti sedia kala, saudara-saudara. Berdoa terus untuk mereka yang di garda depan, dokter, para medis, nurse, delivery, petugas-petugas yang harus bekerja, store-store yang harus tetap buka, hamba-hamba Tuhan yang harus terus melayani, biar Tuhan jaga, pelihara. Juga saya mau memberitahukan buat saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan kepada gereja, untuk disampaikan ke gereja induk kita, Luminate Church. Saudara bisa ada secara online, saudara bisa menghubungi sekretaris gereja, bendahara, atau boleh hubungi Ibu Yeni Sopakua atau kepada saya, karena ada cara-cara tertentu, ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan sebelum kita bisa melakukan persembahan secara online.
Itu saja, dan yang terakhir saya mau mengumumkan yang berulang tahun di bulan Mei, saudara-saudara, April maksud saya, di ulang tahun di bulan April maksud saya. Tanggal 10 itu Pendeta Enos Malakuar, tanggal 14 Ibu Erni Sandehang, tanggal 15 Ibu Endah Masino, tanggal 16 Om Yusuf Lee, tanggal 20 Joanne Priscilla Gultom, tanggal 27 Josafat Gultom. Puji Tuhan. Itu saja saudara-saudara. Oh, satu lagi untuk ibadah Jumat Agung. Untuk ibadah Jumat Agung, saudara-saudara, kita akan beribadah di malam hari. Jadi saya mengajak saudara untuk berpuasa. Saudara yang sanggup berpuasa dan ingin berpuasa, mari ambil puasa. Kalau saudara tidak kuat puasa secara penuh, mungkin hanya minum saja. Atau kalaupun saudara tidak kuat untuk berpuasa sama sekali, saudara berdoa. Sebab kita akan berdoa kepada Tuhan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi Jumat Agung, Jumat besok, kita ada kebaktian secara online. Saudara, saya menyarankan kita berpuasa. Kita buka puasa jam 6, lalu jam 7 kita mulai ibadah online-nya. Demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari Abang. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. My soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Ajaib Engkau Tuhan, heran perbuatanmu. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang menang. Engkau berkuasa atas alam semesta. Dan kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Ketika kami mengarahkan mata kami kepadamu, kami akan mampu. Kami akan menang bersama Tuhan yang menang. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Engkau yang pelihara jemaat-Mu. Engkau yang menolong mereka. Lindungi mereka. Pelihara mereka. Beri mereka kesehatan. Beri mereka kekuatan. Beri juga kepada kami. Biar rohani kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di saat-saat seperti ini, biarlah kami terus datang dan menanti-nantikan Tuhan dalam doa kami. Terima kasih, kami teringat untuk mereka yang ada di garda depan, para dokter, nurse, para medis. Kami pasrahkan mereka ke dalam tangan-Mu ketika mereka menolong yang sakit. Juga anugerah-Mu atas mereka, menolong mereka, melindungi mereka dari sakit penyakit. Mereka yang harus bekerja pada bidang-bidang mereka yang harus mereka bekerja, Tuhan, store-store yang harus buka, juga hamba-hamba Tuhan yang harus melayani jemaat-Mu, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Berdoa buat negeri Amerika di mana kami tinggal, Tuhan beri berkat-Mu Tuhan, pulihkan kota kami, pulihkan negeri ini, pulihkan bumi ini Tuhan, biar kami boleh lalu dari persoalan wabah yang sedang penyakit yang sedang mewabah saat ini. Biarlah Tuhan menolong, beri hikmat kepada pemerintah untuk menemukan solusinya bersama dengan Tuhan, sehingga kami boleh mengatasi masalah ini Tuhan. Begitu banyak korban yang sakit, Tuhan tolong, Engkau mampu memberikan kesembuhan Tuhan. Biarlah dengan kemurahan dan kuasa-Mu Engkau menyembuhkan mereka yang sakit. Angkat pengharapan mereka, mereka tidak menjadi putus asa, mereka terus berharap kepada Tuhan. Dan di saat-saat seperti ini Tuhan, biar mereka yang belum mengenal Tuhan, biarlah dalam waktunya Tuhan mereka boleh datang dan dimenangkan untuk Tuhan. Mereka boleh datang kepada Tuhan, percaya kepada-Mu, dan melihat pertolongan-Mu yang nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berdoa buat Indonesia. Tuhan tolong pemerintahan di Indonesia, di Jakarta khususnya, berikan hikmat kepada pemimpin di sana agar boleh mengatasi kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi. Tuhan, Engkau menolong, Engkau mampu membebaskan dan memberikan pertolongan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ini doa kami, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan yang mampu melindungi kita dan memelihara kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan, perlindungan, penyertaan Roh Kudus memberkati hidupmu pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, saudara-saudara, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa kembali dalam pelayanan online berikutnya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.